Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang ini kita akan membahas tentang tawabi yang ketiga ya. Jadi kita telah belajar na'at, atof, ya, kemudian sekarang kita belajar taukid. Dan taukid di sini bukanlah yang dimaksud dengan taukid dengan huruf ya. Jadi kalau kita pernah belajar taukid, kita akan menemukan bahwasanya ada beberapa huruf yang dari sisi makna memang berfungsi untuk penguatan. Contohnya apa? Inna ya, sesungguhnya. Atau dengan sumpah, wallahi ya. Atau huruf taukid ya, lam taukid ya. Atau nun taukid. Tapi taukid yang dimaksud dalam tawabi bukan taukid yang itu, tapi taukid yang terbatas kepada 4 kata ya. An-nafsu, al-ainu, kullu, dan ajma'u ya. Dan mungkin yang paling sering digunakan antara keempat taukid ini 2 aja ya, kullu dan ajma'u ya. An-nafsu, al-ainu, kullu, dan ajma'u. Jadi taukid yang dimaksud dalam bab tawabi bukanlah semua jenis taukid, tapi hanya taukid yang terbatas pada 4 kata ini. An-nafsu, al-ainu, kullu, dan ajma'u. An-nafsu artinya apa? Diri ya. Al-ainu sama diri juga. Kullu semuanya. Ajma'u sama semuanya juga ya. Contohnya apa? Contohnya ini. Qoma Zaidun nafsuhu. Zaid telah berdiri dirinya. Barangkali si Zaid ini selama ini lumpuh. Terus kita bilang, qoma Zaidun, qoma Zaidun. Terus orang nggak percaya kan? Yang benar, masa si Zaid berdiri? Nah, kita ingin menguatkan, qoma Zaidun nafsuhu, benar. Emang si Zaid benar-benar yang berdiri, dirinya. Jadi yang berdiri bukan istrinya, bukan anaknya, tapi memang dirinya yang berdiri. Nah, ini fungsi taukid. Penekanannya di sini fungsinya. Jadi untuk menekankan bahwa yang diri adalah memang si Zaid. Ya. Kemudian contoh yang kedua, ra'aitul qauma ya. Kullahum. Saya telah melihat kaum kullahum. Semuanya. Artinya tidak ada satupun anggota dari kaum tersebut, dari orang tersebut yang tidak dilihat dia. Semuanya telah dilihat. Jadi ini penekanan ya. Ra'aitul qauma kullahum. Kemudian ra'aitu Zaidan ainu pa ainahu. Ra'aitu Zaidan ainahu. Ya. Kenapa? Karena yang muakkadnya yang mau dikuatkan yang mana? Zaidan. Karena Zaidan yang maf'ul bi dan dia masuk, maka dia pun harus mansub. Ra'aitu Zaidan ainahu. Saya melihat Zaid. Sebenarnya jangan terkait ya, ini bukan matanya. Ra'aitu Zaidan ainahu, maksud ain ini adalah dirinya ya, sama. Ra'aitu Zaidan ainahu. Saya telah melihat Zaid dirinya ya. Terakhir, marartu bil qaumi ajma'ina ya. Marartu bil qaumi ajma'ina. Saya berpapasan dengan kaum seluruhnya. Sama seperti atof ya, yang harus sama i'rabnya saja. Jadi kalau dia marfu ya, mansub ya, majrur ya. Jadi harus sama dari sisi i'rabnya saja. Selebihnya tidak ada kaidah seperti tambahan seperti na'at, man'ut ya. Jadi taukid ini hanya harus sama dari sisi i'rabnya saja. Ya memang ini agak jarang kita temukan ya. Agak jarang kita temukan. Hanya beberapa saja di Quran yang ada kata kullu dan ajma'u ya. Contohnya apa yang di Quran? Di dalam Al-Baqarah ayat 31, di sana ada ayat wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Muakkadnya mana? Yang diperkuat al-asma' ya. Dan Allah mengajari Adam
asma, nama-nama, kullaha, semua nama-nama ya. Jadi ini merupakan taukid, penekanan bahwasanya tidak ada satupun nama-nama yang tidak diajarkan, semuanya telah diajarkan ya. Kemudian surat Ali Imran ayat 119, ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi. Ya, wa tu'minuna bil kitabi kullihi, dan kalian beriman dengan kitab kulli, seluruhnya, seluruh kitab ya. Jadi kulli ini makatnya mana? Kitab. Karena kitabnya majrur bil kitabi, maka kulli pun harus majrur ya, tidak kullahu atau kulluhu, tapi kulli. Kemudian al-hijr di sini malah ada dua bentuk taukid ya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un ya. Maka bersujudlah malaikat semuanya. Memang bahasa Arab sering berlebihan seperti ini ya. Maksud penekanannya sering ya. Kulluhum sama ajma'un ini artinya sama, tapi untuk menekankan bahwa memang tidak ada satupun malaikat yang tidak bersujud, maka taukidnya ada dua. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un ya. Penulis cukup ya untuk tentang taukid ini, karena memang tidak terlalu rumit, simpel aja, terbatas. Pokoknya kalau ada kata nafsu, ainu, kullu dan ajma'u dalam kalimat bahasa Arab, ya maka dia adalah tawabi. Tapi tidak semua kullu ini menjadi taukid, karena ada pengalaman jadi dikiranya semua kullu itu pasti taukid. Padahal kadangkala kullu ini digunakan sebagai mubtada. Sebagaimana dalam hadis ya, kullu bid'atin dhalalatun. Apakah kullu di sini sebagai taukid? Tidak, karena mana muakkadnya, orang yang mubtada ya, kullu bid'atin dhalalatun, setiap bid'ah adalah kesesatan. Ya. Nah, ini kullu di sini bukan taukid ya. Seperti kullu nafsin. Kullu nafsin za'iqatul maut ya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ini juga kullunya bukan taukid, karena nggak ada yang diperkuat di sini. Ya, disebut diperkuat kalau ada muakkadnya dulu. Ada muakkad, setelah itu disebut kullu. Tapi kalau di awal kalimat kullu nafsin za'iqatul maut, nah ini kullunya sebagai mubtada, bukan sebagai khabar. Bukan sebagai taukid ya. Jadi jangan terkecoh. Kullu ini enggak selamanya taukid, lihat juga konteks kalimatnya. Saya ada pertanyaan? Ustaz, kalau kata nafsu, kullu, ainu, semuanya diakhiri ada domir belakangnya, Ustaz. Benar. Tapi kalau ajma'u kok nggak ada domirnya, Ustaz? Iya, karena kaidahnya kayak begitu. Oh gitu. Jadi kalau ajma'in dia nggak perlu, tapi kalau jami iya. Nanti ada ajma, ada jami ya. Jami'un. Kalau jami ya, jami'ahum, jami'uhum. Jadi bisa kalau jami, tapi kalau ajma'un dia nggak bisa, karena memang dari awalnya seperti itu. Ya, dan dia mulhaq ke jamak mudzakkar salim ya, ajma'un. Bukan jamak mudzakkar salim, tapi mulhaq serupa dengan jamak mudzakkar salim. Justru kalau dia ada mudhof ilaihinya jadi rusak nanti, karena kan kalau jamak mudzakkar salim ketika mudhof ilaihi nunnya dibuang kan. Memang ajma'un ajma'ina ini tidak bisa mudhof ilaihi. Yang bisa mudhof ilaihi versinya yang lain. Jami'un, kalau jami'un bisa. Ya. Jami'un. Misalkan ja'al qaumu jami'uhum, itu bisa. Ja'al qaumu jami'uhum. Tapi kalau ajma'una memang tidak boleh diidhofahkan ya pada dhamir. Adapun kenapa ini diidhofahkan? Karena memang harus aidnya. Jadi nanti kalau kita belajar tentang dhamir harus aid, kembalinya kemana? Dirinya siapa? Karena kalau cuma koma zaidun nafsun itu nggak jelas. Coba kita terjemahin. Koma zaidun nafsun. Telah datang si Zaid nafsun. Kalau koma zaidun nafsun jadinya badal. Iya nggak? Zaid
telah berdiri nafsu dirinya, badan ya. Ya ini uniknya bahasa Arab seperti itu. Kita gonta-ganti domirnya, kita lepas, ntar bisa jadi itu nyerempet ke hukum-hukum i'rab yang lain. Gitu. Tapi kalau kaum mau jadi kullahum bisa deh. Humnya pakai hum bisa. Kalau apa? Kauma. Itu. Karena kaum ini kan isim jamak. Dia isim mufrad yang maknanya jamak. Seperti nas. Nas itu mufrad tapi jamak dia, isim jamak yang enggak ada mufradnya. Ya. Kaum pun seperti itu, isim jamak. Makanya dihukuminya jamak. Jadi enggak ra'aitul qauma kullahu. Tapi ra'aitul qauma kullahum, karena kaum ini ya kalimatnya, katanya mufrad tapi maknanya jamak. Karena kaum itu berarti kan sekumpulan orang, seperti itu. Dan dia termasuk jamak-jamak yang enggak ada mufradnya. Seperti itu. Coba tanya lagi. Cukup ya? Cukup. Kita sudah sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.